Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekretaris desa semuanya. Jadi izinkan hari ini saya memperkenalkan aplikasi Rumah Desaku. Kenapa saya sebutkan atau kasih nama Rumah Desaku? Jadi layaknya rumah, aplikasi ini adalah tempat ternyaman untuk kita selaku administrasi di desa. Jadi aplikasi ini merangkul semuanya, baik itu dari pelayanan masyarakat, dari pekerjaan sehari-hari kita sesuai dengan tupoksi kita, dan mengolah data. Semuanya berada di satu tempat, yaitu Rumah Desa. Apa sih yang membuat saya dasar apa sih yang saya pingin kali sih buat aplikasi ini begitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab dulunya. Seperti, Pak, punya database terbaru tidak? Pak, berapa sih jumlah balita usia 4 tahun di Banjardinas Kanginan? Atau di Banjardinas mana gitu? Atau Pak, berapa sih jumlah lansia dari usia sekian di Banjardinas sekian? Berapa sih jumlah Catin? Nah, itu saya susah sekali cari datanya dulu. Pak, siapa saja sih anggota Limas Bapak? Siapa saja sih anggota LPM-nya, PKK-nya, Dasawismanya, SK-nya mana Pak? Gitu. Oh, nyarinya tuh lama sekali Pak. Pak, ada SK kelompok tani Mekarsari nggak saat pendirian Pak? Mana ada ART-nya, ada nggak gininya Pak? Nah, itu lebih lebih susah lagi kami di desa. Itu kenapa? Karena bukan administrasi yang lemah, penyimpanannya, arsipnya, itu yang lemah Pak. Nah, dengan digitalisasi kita bisa mempercepat hal itu gitu. Terus SPJ tahun 2020 tentang BLT dana desa ada nggak Pak waktu pas COVID? Kalau arsip kita nggak benar susah Pak nyarinya. Tapi ketika menggunakan aplikasi ini itu akan sangat gampang dan cepat sekali Pak. Arsip serah terima seperti TPST dulu, bangunan apa, minta data mutasi penduduk, terus laporan data kelahiran, laporan surat pencarian orang miskin berapa tahun, berapa bulan itu, berapa orang sih, 1 tahun itu berapa orang sih. Nah, terus yang pindah datang itu berapa, siapa saja sih, begitu. Pak, pastikan penyusunan RKP tidak keluar dari RPJM ya, kan begitu ya. Jadi kalau dengan aplikasi ini, penyusunan RKP, APBD tidak akan keluar jalur dari RPJMDes karena sudah berada di relnya tersebut, karena kita sudah buat relnya di awal. Ada peta digital nggak Pak? Gitu Pak, ini lokasinya di mana Pak? Pak minta alamat ini sebelah mana? Nah, ngasih tunjuknya sekarang. Padahal hari ini kita udah ada Google Map, udah dimudahkan kan. Nah, dengan ini kita lebih cepat sekali nanti. Pak, desa pakai absen atau bagaimana Pak? Terus sistem kerjanya bagaimana? Dan pertanyaan lainnya. Seperti, Pak, ini orang ini dulu pernah datang nggak Pak? History datangnya dulu dan history perginya ada nggak Pak? Nah, seperti hal itu. Banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya membangun sebuah aplikasi rumah desa. Ini adalah tampilan dashboard utamanya, aplikasi rumah desa, di mana di dalam dashboard ini adalah kalau ibaratkan rumah ini tampilan dari luar ya. Oh, ini rumahnya gitu. Jadi ini dashboard utama, halaman utamanya. Dari halaman ini, dari aplikasi rumah desa ini, kita bisa melayani penduduk, melayani masyarakat, baik surat menyurat, kontrol pindah datang warga, terus terintegrasi dengan catatan sipil, baik akte kelahiran, database kita akan selalu bergerak. Jika ada yang meninggal, maka database kita otomatis akan berkurang. Jika ada yang melaporkan kelahiran, database kita bertambah. Begitu juga yang masyarakat yang pindah datang. Jadi database kita selalu mobile, dia bergerak. Ketika ada masyarakat merubah, Pak, saya merubah nih ya, nama ibu. Nah, database kita berubah nih. Dimula nggak ada nama ibunya, sekarang nambah ada nama ibunya, dan lain sebagainya. Jadi, apapun pelayanan suratnya, database kita akan upgrade. Terus akan upgrade mengikuti dinamis. Siapapun nanti, karena dia berbasis satu sumber data, yaitu database kita. Nah, di sini juga kita bisa mengerjakan administrasi perangkat desa, baik dari Permendagri 47, administrasi pemerintahan desa lainnya yang sudah sesuai dengan standar yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu Perpres 12 tentang tata naskah desa. Begitu juga
di sini kita dapat membuat RPJM Desa, RKP, APBDes, SPJ sesuai dengan Perbup 77 di Kabupaten Buleleng, pembuatan SPPD, daftar hadir, dan hal-hal kecil hingga hal besar lainnya kita buat di rumah desa ini. Sehingga kita sangat membantu sekali, satu pintu untuk semuanya. Nah, ketika semua itu sudah kita buat dengan cermat, maka ini menjadi digitalisasi desa. Ada peta desanya, profil masyarakatnya cepat dan akurat, ada absensi, informasi lain-lainnya, semua menjadi satu kesatuan, yaitu di rumah desa. Layaknya kita menerima tamu ya, ada tamu datang, mereka bisa melihat apa sih desanya kita, atau tempat rumah kita makan, mengkonsumsi data, gudang, penyimpanan, dia layaknya rumah. Itulah kenapa saya sebut dengan rumah desa. Nah, ini kalau di lantai 1 ya, lantai 1 rumah desaku ini seperti ini. Ada menu kelahiran, ada pindah datang, ada meninggal, ada cetak surat. Jadi lantai 1 itu untuk melayani masyarakat. Nah, ketika nanti yang saya bilang tadi kelahiran, maka otomatis menambah database. Ini akan menambah database. Nah, di cetak surat itu kita bisa membuat surat keterangan, surat perjanjian, izin orang tua, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang masyarakat miskin, ada berkas capil, dan pelayanan lain-lainnya kita bisa upgrade nanti di sini. Jadi teman-teman kita sekretaris desa se-Kabupaten Buleleng, nanti kita bisa bangun bareng-bareng, Pak. Kita mau tambah apa lagi nih, begitu ya. Nah, disinilah kita bisa istilahnya mengupgrade, karena dia akan menjadi satu kesatuan di dalam database nanti. Nah, ketika nanti ada warga datang, itu akan ada peringatan nih, ada pernah terdaftar. Kalau yang bersangkutan sudah pernah ke sini, maka akan muncul warning. Dulu dia pernah data, dan dia juga sudah pergi, alasannya data, alasannya pergi, dan tinggalnya di mana, begitu. Jadi kita tahu, Pak, controlling. Jadi kalau seumpamanya ada yang jahil nih, atau ada warga, ada masyarakat yang istilahnya punya niatan yang tidak baik ya. Jadi masa kepemimpinan si A, dia datang ke desa dengan alasan datang bekerja, tiba-tiba dia mencuri, diusir oleh warga dusun A, begitu. Nanti dia tunggu lagi nih 8 tahun ke depan, ketika pemimpin si B dia datang lagi nih ke dusun si B atau dusun C gitu. Nah, ya jelas kontrolnya ada nggak di desa? Kan jelas jarang yang punya ini ya. Jadi ketika ini dia masuk ke desanya kita bisa controlling. Oh, dulu dia pernah datang ke sini nih tanggal sekian, bulan sekian dia perginya, alasan datanya sih ternyata dulu dia diusir karena mencuri di Banjar Dinas A gitu. Sehingga ketika dia masuk lagi, kita punya warning. Nah, nanti kebijakannya nanti ada di desa itu masing-masing. Terus ini ada gudang belakangnya kita. Ini adalah rumah desanya kita, yaitu di gudang belakang. Itu ada statistik. Statistik itu adalah berapa orang sih yang warga kita berdasarkan umur, pendidikan, terus berapa surat yang dicari selama 1 tahun itu, ada 1 bulan itu. Terus kita bisa juga memetakan di sini ekonomi desa. Ekonomi desa itu kita membandingkan dengan desil atau data ekonomi versi BPS atau P3KE, sehingga nanti di sana kita bisa membandingkan yang mana masyarakat kita yang miskin, yang mana masyarakat kita yang kaya, namun statusnya berbeda dinilai berbeda oleh BPS atau P3KE. Desa bilang dia miskin, belum tentu BP3E juga bilang miskin. Kalau dia bilang kaya, ya berarti kemungkinan besar dia tidak akan mendapat bantuan. Dan sebaliknya, ketika desa bilang dia kaya, namun P3KE atau BPS bilang dia miskin, kemungkinan dia akan ambil bantuan. Nah, itu yang akan membuat ricuh selalu di desa, karena itu adalah penyakit lama, atau sering kita bilang itu kaset lama gitu, ada judul lama ya. Ya, terus ini ada cek database. Cek database itu bisa kita mengecek, memantau database-nya. Kalau nick-nya ganda atau kakaknya sama, nick-nya kurang, kakaknya kurang, nggak ada nama orang tua dan sebagainya, atau data yang kosong. Nah, di sini tempatnya untuk mengecek database-nya kita. Di buku induk ini yang paling sakti. Kita mau nyari apa aja di sana ada.
sesuai dengan kependudukannya. Ada cari berdasarkan usia, cacat, berdasarkan dusun. Kita bisa mencari banyak kategori berdasarkan dusun, cacat, miskin, terus yang dibilang miskin versi desa, kaya versi P3KE, lalu banyak dinas A, usia sekian-sekian, kakak atau jiwa. Kita bisa multi filter di sana ya. Begitu. Ini adalah gudang belakangnya kita. Oke, saya lanjutkan. Ini halaman rumah ya. Jadi halaman rumah itu kan ibaratnya pemandangannya kita. Nah, ini kalau saat video ini dibuat, kita sudah update sampai versi 3.0.3 sebenarnya ya. Tapi ini PowerPoint yang saya buat ini sampai update 3.0.2. Nah, semula ini adalah logonya kita. Kalau ini diklik beberapa kali akan masuk ke absensinya juga sudah digital menggunakan HP, tinggal di scan. Terus pemerintah desa Tingarsari, ini ada peta desa, peta digitalnya kita. Ini buat menginput tempat-tempat yang strategis dan sebagainya. Sini ada update foto dan map. Nah, ini berbedanya kalau dulu saya bikin terpisah menu ini. Nah, namun di versi 3.0.2 dan ke atasnya menu update foto saya taruh di sebelah pojok di sini, seperti yang di bawah ya. Jadi update warganya ada di sini. Lamangnya kayak lamang rumah ini. Kenapa saya bilang rumah ya? Jadi biar ke sisi kanan kiri ya. Terus ini tambah warga, impor Excel, ekspor Excel, cetak rekap, sama saja kalau mau cetak berapa nanti tinggal dicetak. Database-nya ada tombol kembali. Terus perbedaannya di sini update-nya ada laporan kejadian penting. Ketika nanti ada kasus longsor, gempa bumi yang memakan jiwa, korban, terus kerugian, semua bisa tercatat, terekam jelas nanti di laporan kejadian ini. Terus di perpustakaan ini adalah ya perpustakaan dapat kita baca-baca peraturan, melihat peraturan, baik peraturan menteri, peraturan desa, peraturan, semuanya kita bisa lihat di perpustakaannya kita. Ini seperti ini ya, ini adalah peta desa. Ini adalah peta digital. Jadi kalau kita ada klik-klik ke yang kecil-kecil yang merah-merah ini akan muncul profil seperti ini, ada informasi nicknya, lalu foto rumahnya, foto orangnya, navigasi Google Map-nya. Nanti kalau itu diklik atau dibagikan ke yang minta data akan diarahkan langsung nanti ke rumah tujuan gitu. Nah, ini adalah absensinya. Absensinya ini langsung ada TV Android tampilnya ya. Jadi kalau dulu perbekal perangkat desa lainnya kalau hadir gitu biasanya pakai kayu digeser ya, hadir, tak ada, tidak ada gitu. Kalau sudah digital, ketika dia absen otomatis ada tanggal datangnya jam berapa. Kalau pulang sudah pulangnya jam berapa. Jadi masyarakat langsung tahu perangkat desanya hadirnya jam berapa. Ketika dia hadir tapi dia tidak ada di kantor, juga masyarakat juga tahu dia tadi hadir itu jam sekian, berarti kemana dia, begitu ya. Jadi akan kelihatan di sana. Lalu total hari ini rekap ya, yang di bawahnya adalah rekap total hari kerja kalender berapa, total liburnya berapa, terus libur nasional berapa, total efektif hari kerjanya berapa. Nah, ketika nanti persen, ini adalah persentase kehadiran ya berdasarkan hari kerja gitu. Terus ini adalah tampilan profil, ketika diketik nama nicknya nanti dia akan kelihatan profil masyarakatnya. Nah, profilnya di sini teman-teman kita bisa melihat informasi seperti ini ya. Status ekonomi P3KE desit ada 6-10. Desanya bilang apa? Oh, ternyata desanya bilang dia mampu. Kalau barcode ini scan akan menuju ke rumah saya. Coba aja di scan, yang penontonnya nyekan di scan saja akan menuju ke rumah saya. Begitu. Jadi kalau yang lainnya kalau mau nanya ya tinggal dikasih tunjuk scan, Pak, silakan scan, di scan menuju ke rumah warga begitu, atau di share kayak tadi ya, di share akan menuju ke rumah warga. Nah, setelah itu halaman 2-nya identitas pemiliknya ini akan ketahuan juga dia memiliki program apa yang dia dapat ya. Ini ada contoh ya, ini adalah contoh. Jadi program apa yang dia dapat, udah pernah dapat PKH dari tahun berapa, 2025, 2026. Terus dia memiliki aset tanah di mana gitu ya, total luasnya, peruntukannya untuk apa. Terus dia pernah ikut kader apa saja, oh kader ini gitu.
Terus dia mengurus lembaga apa sih di desa? Oh, dia pernah menjadi lembaga pemanfaat sampah lah, LPM, terus penerima manfaat air, LPM desa, semuanya dia bisa akan masukkan di sana. Terus histori pelayanan surat apa saja sih yang pernah dia dapat selama tahun itu atau selama rekornya penuh ya. Dia pernah tahu atau surat apa saja yang pernah dia cari. Nah, perbedaannya 30 ke bawah dengan 30.2 saat ini itu ada di poin 5 ini. Jadi dia pernah korban apa, kelibatan korban peristiwa bencana, terus bantuan apa saja yang pernah dia dapat, keterangannya apa, begitu ya. Terus kondisinya bagaimana dulu waktu saat kejadian. Jadi historinya masih terekam jelas. Itu tambahannya ada untuk riwayat keterlibatan korban atau peristiwa bencana. Terus surat keterangannya juga, surat keterangan apa yang dia pernah cari itu masih tetap sama. Seumpamanya dia pernah dulu pernah membuat perjanjian dengan siapa, nanti di sini akan terlihat semua nanti. Terus ini adalah kakak desa, kalau digunakan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, fungsinya adalah ketika kita tidak punya kakak yang bersangkutan ya, kakaknya mana, sama siapa aja sih itu kakak gitu. Fungsinya melihat kakak kan dia bersama siapa saja dalam satu rumah, itu ada satu kakak itu sama siapa saja. Jadi kita dengan ketik kita juga tahu, tidak perlu meminta kakak lagi kepada warga. Cuma ini adalah kakak berbasis desa, tapi isinya sama persis kok dengan yang dicapil, sama persis isi kakaknya. Terus ini adalah salah contoh laporan peristiwa sejarah ya, peristiwa kejadian khusus yang penambahan yang tadi saya bilang. Nanti ada laporan Posbangkum juga di satu, cuma ini masih dalam tahap pengembangan ya. Nanti kita akan kembangkan bareng. Nanti di 303 akan ada rencana pelaporan Posbangkum, lapor dirinya. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 itu kita anggap adalah ruang kerjanya kita bersama tim. Di sana di lantai 2 itu adalah panel administrasi dari perangkat desa, BPD, dan administrasi lainnya. Nanti ada juga administrasi kadus ya, karena ada beberapa teman yang kemarin minta ada administrasi kadus. Nah, di mana di dalam administrasi ini semua akan bisa login dengan paspor dan usernya masing-masing, namun memiliki beberapa menu yang sama, ada beberapa menu yang beda sesuai dengan tupoksinya. Namun walaupun menunya sama, teknis inputnya sama, isiannya akan berbeda sesuai dengan usernya masing-masing, begitu ya. Nah, kasih pemerintah itu ini menunya ada buat SPJ, buat SPPD, daftar hadir, arsip, buku tanah di desa, buku tanah kas di desa, peraturan SK profil, kelembagaan, data pribadi, dan ganti paspor. Ada juga beberapa yang sama ya. Jadi kalau semua user itu yang pasti ada itu ini buat SPPD, daftar hadir, data pribadi, ganti paspor. Semua user pasti ada menu itu. Nah, tambahan user kasih atau kaur itu biasanya hanya buat SPJ dan arsip, itu tambahannya untuk kasih yang kaur ya. Jadi kita balik lagi ke Kasipem ya. Jadi Kasipem itu kayak yang sama tadi ya, kayak input daftar hadir itu yang sama, buat ganti paspor itu sama. Terus input pelayanan ya seperti ini, nanti menu tampilan menunya ya. Nah, ini ada pertanggungjawaban SPJ ya yang ada di kasih kaur seperti ini, SPJ upah dan jasa ini buat orang ya. Terus pada karya tunai ya semua taruh, kita akan buatnya nanti di sini. Terus SPJ barang di bawah 10 juta juga kita akan buatnya di sini. SPJ 10 sampai 200 juta kita akan buatnya juga di sini. SPJ di atas 200 juta kita akan buatnya. Nah, nanti sistem pengisiannya sangat gampang sekali. Alurnya sudah ada. Tinggal mengikuti alurnya saja sehingga yang gaptek teknologi pun akan bisa mengisi ini, membuat SPJ tersebut gitu. Nah, ada SPPJ, SPPD. Jadi SPPD tinggal ambil saja, tinggal klik-klik saja. Jadi tinggal berapa orang yang dapat, tinggal tanda tangan. Ada manajemen arsip. Nah, di sini nanti kita melihat arsipnya, arsip SPJ tahun berapa, tinggal ketik saja, nanti akan muncul SPJ-nya muncul. Atau kalau mau cari fisiknya, tinggal lihat laci berapa dia, dipilih kabinet berapa, nomor berapa, tinggal tarik, pasti itu akan muncul. Nah, ketika nanti sudah mengisi itu akan sungguh sangat-sangat membantu kita. Nah, dengan adanya digitalisasi, kalau mau arsipnya yang digital tinggal klik, ada logo mata, tinggal diklik, muncul dia gitu. Nah, arsip inaktif nanti ketika sudah 2 tahun dia akan otomatis pindah ke inaktif. Dan yang nilainya 2 tahun, ketika sudah pindah ke inaktif, kita arsip berkasnya kita bisa ambil, kita taruh di
record center begitu ya, pemusnahan ya, tinggal untuk pemusnahan arsipnya. Jadi Kasipom itu tambahannya adalah buku tanah kas di desa, buku profil di desa, buku profil desa, dan kelembagaan desa. Ini menu ini tambahannya ya. Terus kasih kesejahteraan tambahannya yang saya kotak-kotain ini ya, ada pendata penerima bantuan, rencana kerja pembangunan, kegiatan pembangunan, investasi hasil, kader pemberdayaan, dan kelembagaan desa. Kelembagaan desa ini yang ini 3 saya kasih Kasipom, kasih Kesra, kasih pelayanan, ada data kelembagaan untuk mengisi kelembagaan di desa seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lainnya. Terus kasih pelayanan ya, ini ada data perizinan sama kelembagaan. Terus TU, nah kalau TU tambahannya buku aparat pemerintah, buku agenda, buku ekspedisi. Nah cuma dia bedanya sedikit di pembuatan SPJ. Dia ada SPJ sisa tunjangan, SPJ jaminan sosial, SPJ tunjangan kinerja, dan keluarga. Nah di sana dia perbedaannya sedikit. Oke, kita lanjutkan di menu KAUR keuangan. Jadi di menu KAUR keuangan itu hanya perbedaannya hanya ada catatan keuangan ya. Jadi kalau menu SPJ tidak ada karena di bendahara tidak membuat SPJ ya. Jadi ini adalah catatan keuangan untuk mencatat keuangan bagi KAUR keuangan. Itu jadi kayak catatan kecil atau ada kegiatan apa yang perlu kayak buku kas buku kendali lah ya di sini ya. Oke, selanjutnya KAUR perencanaan. Nah, di KAUR perencanaan itu tambahannya adalah perencanaan desa. Di mana di sini nanti KAUR perencanaan bisa membuat RPJM desa, membuat RKP desa. Nah, ketika dia sudah membuat RPJM desa, nanti RKP desa akan otomatis ngeling dia. Jadi tidak mungkin keluar dari jalurnya. Sorry, saya lagi nggak enak badan nih. Nah, ketika sudah membuat RKP desa, otomatis nanti APB desanya juga penjabarannya berubah. Ketika ada perubahan, ya tinggal merubah dari RKP, nanti RKP perubahannya juga ada, APB des dan penjabarannya, begitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Terus administrasi lainnya ini adalah khusus untuk menu operator desa. Siapa tahu nanti teman-teman lagi ada kesibukan, ada operator untuk membuat surat undangan, membuat daftar hadir, nah semua juga di sini. Jadi menunya ini juga bisa ditambah, mau pakai apa lagi kita bisa tambah update lagi di sini ya. Terakhir ada administrasi BPD. BPD juga punya 15 buku administrasi dan semuanya juga sudah kami sediakan di administrasi BPD ini. Nah, jadi ketika nanti semua data ini sudah diisi atau semua lini atau sektor itu mengisi bukunya mereka masing-masing, maka database-nya semakin berkualitas karena nanti akan ngeling semua. Saya contohkan, jadi ketika ada administrasi kasih KAUR, dia membuat sebuah catatan kelembagaan, maka akan mempengaruhi di database-nya, sehingga kita cari nick tersebut, maka akan memanggil dia pernah diinput menjadi kelembagaan oleh Kasih Kesra begitu. Sama halnya ketika ada kebencanaan, diinput kebencanaannya oleh kasih pemerintahan, maka nanti warga itu akan otomatis terekod datanya, dia pernah terekam menjadi korban apa begitu. Jadi sangat simpel sekali karena kita mainnya database-nya satu. Jadi walaupun itu diolah oleh banyak orang, maka penyajiannya akan lebih kompleks, sehingga kita melayani masyarakat, menanyakan sesuatu, kita sudah berbasis data, bukan lagi berbasis oh memang begitu, dari dulu begitu, tidak lagi begitu. Saya contohkan adalah, Pak, kenapa nih saya kenyataannya saya adalah orang miskin, saya tak punya yang namanya saya nggak punya yang namanya apapun, saya nggak pernah dapat bantuan, Pak, begitu. Nah, tapi itu lihat, Pak, itu ada bawa NMAX, ada bawa rumahnya bagus, dia ambil beras, dia ambil minyak. Ketika dia datang ke kantor desa, dia minta penjelasan itu, karena kita tidak pegang data, kita juga nggak tahu sumbernya data BPS itu dari mana, gabungannya dari mana, bagaimana teknis penggabungannya sehingga dia bisa dinilai kaya, yang kaya itu bisa dinilai miskin, karena kita tidak bisa menjelaskan.
Maka kebanyakan orang, kebanyakan orang pasti akan bilangnya begini, "Pak, saya nggak tahu itu, Pak. Itu data bukan dari kami." Nah, masyarakat tidak bisa dikasih penjelasan dengan penjelasan seperti itu, pasti marah dia. Begitu ujung-ujungnya ya bikin status di media sosial, akhirnya disinggung sama politisi, disinggung sama seberang politik, sehingga menjadi ricuh kembali. Nah, ketika kita punya data ini, kita bisa menyampaikan dengan kebenarannya, "Pak, kami di desa sudah mengetahui Bapak miskin. Buktinya di database yang kami miliki, Bapak tercantum orang miskin. Tapi di data yang di DTSen atau BPS, Bapak dikategorikan mampu atau berada di desil 6 sampai desil 10, Pak. Sehingga Bapak tidak menerima bantuan, karena bantuan itu yang memberikan adalah dinas sosial menggunakan data dari DTSen begitu. Kita jelas menyampaikannya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu data itu, sudah anomali datanya, data kita dengan data ini berbeda, kita juga bisa mengajukan data itu. Dari desa mengajukan, walaupun nanti responnya bagaimana, apakah berhasil atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Kita punya historinya. "Oh Pak, tanggal kapan Bapak mengajukan itu? Mana buktinya Bapak sudah mengajukan kami?" Kan begitu ya. "Ini Pak, kami sudah ajukan Bapak. Tahun ini, tahun ini, tahun ini." Sehingga track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas. Begitu. Jadi itulah fungsinya database kita yang terintegrasi dengan semua koneksi yang ada di desa. Nah, sekarang pertanyaannya, worth it nggak sih aplikasi yang saya buat ini? Nggak mahal nggak? Ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu nih. Aplikasi saya ini adalah aplikasi yang berbasis localhost, Pak. Aman nggak? Nah, itu pertanyaannya. Jelas aman, Pak, karena servernya ada di desa. Localhost itu ibaratnya begini. Kalau dulu satu komputer dijadikan server. Untuk menyambungkan ke komputer lain itu membutuhkan sebuah kabel. Kabel itu dicolokin sehingga terkoneksi dengan komputer satunya. Lalu kabel dicolokin lagi hingga koneksi ke komputer 2. Dicolokin lagi hingga koneksi ke komputer 3. Kalau punya 100 komputer atau 10 komputer, maka ada 10 kabel untuk dicolokkan ke sana. Begitu. Nah, kalau localhost itu artinya juga sama, dia menggunakan server, cuma kabel ini diputus, Pak. Begitu ya Bapak Ibu ya, kabelnya ini diputus, dihilangkan, diganti dengan kabel tak terlihat, yaitu WiFi. Jadi WiFi ini jaringan lokal ini, sehingga WiFi itu namanya jaringan lokal, itu mengkoneksi ke komputer yang menjadi server, Pak. Sehingga ketika dia koneksi yang menjadi server, IP-nya ini dibaca, atau nomor kabelnya ini dibaca, nomor kabel yang menyatu di komputer server ini dibaca, sehingga di komputer lain syaratnya adalah terhubung dengan WiFi yang sama yang digunakan tadi sebagai kabel tak terlihat dengan memanggil nomor kabel ini gitu. Itulah namanya localhost, Pak. Tetap nanti tampilannya seperti website ya, karena saya menggunakan PHP, jadi dia terkoneksinya di sana. Nah, sehingga database-nya ini berdiam di kantor, Pak. Kalau mau nyambung, kalau kamu connect ke database ini, harus dulu koneksi ke WiFi yang sama. Itulah localhost. Nah, worth it nggak sih? Nah, kalau bilang worth it, Pak ya, karena banyak sekali fitur yang saya sediakan, seperti fitur absensi, peta digital, terus data perorangan, database penduduk, pelayanan surat, terus yang terintegrasi dengan catatan sipil. Nanti ketika dia mencari akte kelahiran, kita nggak perlu ngisi F201, Pak. Jadi dia tinggal klik, ketik nama dengan simpel, lalu terisi datanya otomatis, lalu tinggal cetak, keluarnya F201. Nah, ketika kita ajukan ke catatan sipil,
dia sudah pindah, di database kita juga sudah pindah karena kita nginputnya di sistem kita dulu. Itu yang saya bilang terintegrasi. Sama juga dengan kematian lahir, semuanya sama. Jadi dia terintegrasi semuanya di sana. Nah, setelah itu kelebihan berikutnya adalah pelayanan suratnya juga di sana. Kasih KAUR, kasih Kesra, kasih PEM, kasih semua, kasih berapa menu itu semua mereka akan ada. Pembuatan SPJ, buat RKP, buat RPJMDes, sama detail-detail kecilnya buat daftar hadir, buat SPPD, buat SPJ, terus buat pencatatan buku apa, administrasi, sudah Permendag 27, semuanya ada di sana. Ini adalah aplikasi untuk memudahkan kita bekerja. Nah, selain memudahkan kita bekerja, database-nya nyatu. Dapat diolah oleh teman-teman, dapat dinikmati yang apa yang kita input gitu. Nah, sehingga dengan banyaknya fitur itu sepertinya worth it, Pak. Kita cek, kita lihat ya. Ini ya kalau vendor swasta. Karena vendor swasta itu biaya instalasi awalnya bisa 10 sampai 25 juta tergantung vendornya gitu. Nah, kalau di rumah desaku, kalau punyanya saya ini, biaya awalnya itu tidak lebih dari 3 juta. Nah, itu pun sebenarnya sangat worth it, Pak. Karena kenapa? Kita ngolah data di desa itu, kalau datanya yang di atas 3.000, itu bisa kita ambil 2 harian, Pak. Ya, di atas 3.000 2 harian. Bayangin, Pak, kalau datanya 6.000 berapa hari kita akan ke desanya, Bapak. Dan kita punya tim juga hampir 5-6 orang timnya kita, Pak, begitu. Nah, untuk biaya langgan bulanan, kalau vendor lain itu satu menu, satu fitur itu bisa 500.000. Kalau totalnya, kalau yang sekomplek berapa menu gitu bisa 1,5 juta sampai 3 juta, Pak. Dengan kalau saya hampir jauh, Pak, bilang setengahnya jauh di bawah itu 500.000 gitu. Jadi itu bisa ngangkat anggaran desa hampir 25 juta, Pak. Kalau biaya awal itu 80% bisa dihemat, Pak. Nah, itu untuk memudahkan kita bekerja. Kalau dibagi lagi ada 10 perangkat desa ya. Di desa itu kayak saya anggap ada 6 kasih KAUR, Sekdes 1 itu 7, terus saya anggap KB Klien Banyadinah ada dusunnya itu 3, nah ada 10, Pak. Kalau itu saya anggap per bulan dia 50.000 untuk dirinya sendiri, untuk memudahkan dia bekerja, itu cuma 50.000, Pak. Kalau ya anggaplah 650.000 per bulan, itu cuma nggak nyampe 100.000, Pak. Begitu ya. Nah, terus kalau ada tambahan menu, kalau tambahan modul, nah kalau vendor lain kan pasti ada, Pak. Ada biaya tambahannya, saya yakin itu. Nah, tapi kalau di kita, nanti di SPK-nya kita, surat perjanjiannya kita, itu nggak ada biaya tambahan, Pak. Karena ketika Bapak punya ide untuk mengembangkan, membuat sesuatu di sana, sehingga ide itu bagus, saya akan kembangkan di aplikasi saya. Itu akan berguna juga buat teman-teman yang lainnya. Di Kabupaten Buleleng kita akan digitalisasi lebih cepat. Itu sih tujuan saya sebenarnya. Jadi tujuan utamanya itu tidak hanya sekedar profit saya, tapi teman-teman seperjuangan saya di sekretaris desa, teman-teman perangkat desa seluruh Kabupaten Buleleng bekerja dengan cepat, benar, dan murah gitu, Pak. Gitu. Jadi kalau pengembangan ya kita akan kembangkan bareng sama-sama, idenya kita munculkan sama-sama. Saya nanti membuat atau saya yang mewujudkannya dalam bentuk aplikasi. Nah, semasa saya bisa, semasa saya mampu untuk mengerjakan itu gratis, Pak. Nggak ada biaya tambahan lagi. Terus pelatihan itu 3 hari kita siapkan, namun di luar jam kerja. Saya izinkan lagi atau tambahkan lagi, semua teman-teman yang menggunakan aplikasi ini ketika memasangnya pun akan saya gunakan di luar jam kerja saya. Seperti kalau hari Jumat ya, kalau di Jumat itu kita startnya mulai jam 2 atau jam 3 ya, jam 3 kita start jalan dari desa ke desa, atau sampai di sana kita instalasi itu hampir ya butuh waktu hampir 5 jam, jam 9, jam 10 kita balik, harus ditemenin, Pak. Terus Sabtu Minggu kita baru ambil lagi gitu. Jadi di luar jam kerja saya, karena saya juga bekerja selaku sekretaris desa, agar saya tidak memakan profesionalisme saya selaku sekretaris desa. Nah, di luar itu
di luar itu, di luar jam kerja, nanti kita usahakan akan untuk optimalisasi di desanya Bapak masing-masing gitu. Nanti kita akan pendampingannya itu intens Pak. Kalau seumpamanya dalam 3 hari itu tidak bisa, nanti bisa di WA secara pribadi saya bisa, atau teman-teman saya semua, nanti kita akan sharing bagaimana teknis penginputannya Pak, begitu ya. Tapi ya balik lagi nanti di luar jam kerja atau jam-jam sela-sela kosong atau hari libur, ketika siap 24 jam kami siap Pak. Oke, terus kebutuhan infrastruktur ya. Jadi kalau mau sewa hosting gitu ya, kenapa sih local host dipilih kan begitu ya? Nah, kalau sewa hosting bisa nggak? Bisa Pak, kalau sewa hosting, tapi jatuhnya akan jauh lebih mahal lagi Pak. Kalau kita sewa server itu jauh lebih mahal lagi. Nah, kita menggunakan komputer yang seadanya saja yang di kantor, manfaatkan PC atau server atau bisa nganggarin di desa ya silakan. Tapi kalau nggak ada, gunakan server yang ada di desa, atau kalau PC yang ada di desa, kita gunakan server sementara atau server di sana. Datanya nggak bakalan hilang Pak, tinggal kita backup saja nanti. Nah, kalau kita sewa itu hosting, itu minimal sudah 4 core CPU atau 8 GB lah RAM-nya, minimal 8 GB RAM-nya. Itu sudah paling minimal Pak, karena kalau kita sewa hosting itu untuk jalanin PHP saya dengan hampir 500 codingan PHP per lembar ya, ada 500 file, itu rasanya butuh penyimpanan yang lebih besar Pak, begitu. Terus butuh juga pemeliharaan sistem. Kalau di sana kan yang pemeliharaannya kan harus orang yang kita sewa servernya, kita nggak bisa akses servernya itu. Nah, terus untuk biaya sewanya biasanya itu, kalau untuk hosting sama biaya sewa servernya itu hampir 5.800 sampai 1.500.000 tergantung providernya ya, kayak Niaga Hoster, Domanes atau AWS lah, apa itu yang lainnya. Nah, kalau di kita kan kalau punya server sendiri kan nggak ada biayanya Pak, karena kita pakai kantor punya kantor untuk kantor juga begitu. Nah, untuk internet sebenarnya kalau menggunakan ini nggak butuh amat Pak, kecuali kita akses Google-nya ya perlu, Google Map-nya ya butuh. Terus kalau itu disimpan di Google Link Google Drive, untuk mengakses filenya ya butuh internet. Tapi kalau sekedar input jalan, lihat database, lihat NIK, KK, pelayanan masyarakat, itu nggak butuh internet karena kita bekerja di local host saja. Terus keamanan data, nah ini yang bilang tadi, keamanan data itu kalau ini servernya kita sewa Pak, database penduduk kita akan berada di luar desa. Tergantung Bapak dan Ibu nanti sewa server di mana, tahu nggak alamatnya ditaruh itu di mana, kan begitu ya. Nah, kemungkinan bocornya itu lebih besar ketimbang yang ada di desa. Itu 100% saya rasa lebih aman di desa Pak, dan tidak keluar gedung kantor desa begitu. Nah, kalau orang mau bobol itu bisa. Yang namanya manusia kan pasti bisa saja Pak, bisa. Cuma prinsipnya begini, ketika itu local host, dia harus tahu sandi wifi dulu. Ketika dia sudah tahu sandi wifi-nya, dia harus tahu sandi untuk ngontrol servernya. Kalau pakai AnyDesk, dia harus tahu dulu ID AnyDesk-nya, harus tahu password AnyDesk-nya. Ketika dia sudah masuk ke AnyDesk-nya, tahu dia sandi port controller-nya, dia harus tahu sandi komputernya dulu. Setelah dia tahu, dia harus tahu sandi daripada MySQL-nya. Jadi prosesnya agak lama Pak, begitu. Jadi dia keamanannya lebih akurat dengan keamanan yang ada di simpan atau sewa hosting di luar ya. Terus biaya pemeliharaan ya, yang bilang tadi, biaya pemeliharaan pasti kalau hilang anak pasti ada tambahan jasa sistem administrator Pak. Jadi pasti di luar itu pasti agak biaya. Nah, kalau kita itu untuk maintenance itu sudah include Pak. Untuk langganan dari 500 sampai 650.000 per bulan itu sudah include Pak, begitu. Jadi nggak ada biaya tambahan lain lagi. Nah, jadi udah 650.000 per bulan itu sudah bersama dengan biaya maintenance-nya.
begitu. Biasanya kalau maintenance kami akan lakukan malam hari bersama tim, jadi malam hari kami maintenance gitu Pak. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan presentasi saya tentang aplikasi Rumah Desa. Nanti bagaimana teknis penginputannya, bagaimana update sistemnya, Bapak Ibu bisa cantengin terus di channel kami di Rumah Desaku. Terima kasih, salam berdesa.